Halo adik-adik pelajar yang saya sayangi, serta Bapak Ibu, Saudara semuanya yang saya hormati. Tentunya kalian semuanya sudah mengenal pahlawan nasional kita, Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Rembang. Ternyata Rembang ini adalah nama sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Beliau lahir di sana, di Rembang, tepatnya di desa Bantar Barang, pada hari Senin Pon, tanggalnya 24 Januari 1916. Beliau putra dari Bapak Karsid Kartawiroji beserta ibunya Ibu Siem. Lahir di tempat Pak D-nya Bapak Camat Rembang, yaitu Bapak Cokro Sunario, yang kemudian beliau yang sebagai ayah angkat dari Jenderal Sudirman. Untuk mengenal beliau lebih dekat, berikut penjelasan dari Bapak Tohar. Ibunya Pak Bima itu namanya Bu Siem, bapaknya Karja Kapiroji, yang ibu asli, bapak asli. Kalau bapak angkatnya Pak Gede Cokro Sunaryo sama Bu Durdawati yang menjabat sama di sini dulu, asli dari Cilacap. Jadi dulu ceritanya ibunya Pak Dirman datang ke sini yang menak saudara yang jadi sama di sini. Tapi dalam keadaan hamil tua sampai beberapa hari di sini, melahirkan di sini. Nah, kebetulan pada waktu itu Pak Samad nggak punya anak, jadi mantul anak-anak angkat Pak Samad di sini. Nah, lahir sampai 6 bulan Pak Samad pensiun. Pak Samad asli dari Cilacap, dipindah dibawa pulang ke Cilacap sampai disekolahkan sampai jadi guru ngaji di Cilacap. Terus masa tuanya itu mengikuti gila di daerah Ambarawa Jogja, kita beristri di Jogja. Sampai setelah itu kan ceritanya di Cilacap cuma sekolah, di tentaranya di Jogja, di tentara pasukan TKR di Jogja. Pak Dirman lahir tanggal 24 Januari 1916, hari Senin Pon lahirnya. Nah, meninggalnya tanggal 29 Januari 1950 meninggal. Pak Dirman lahir di sini di rumah desa Bandar Barang, cuman lahir sampai 6 bulan di sini. Masa anak-anaknya di Cilacap, masa tuanya di Jogja mengikuti Pak D-nya dulu. Pak D-nya menjabat jadi di sini dulu, dari sama di sini. Pak sama Cokro Sunaryo terus tahun itu pensiun, jadi pulang ke Cilacap asli. Monumen Jenderal Sudirman didirikan pada tanggal 21 Maret 1977. Monumen ini didirikan tentunya sebagai motivasi bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Di depan monumen, di depan rumah beliau terdapat relief. Di situ menggambarkan rumah tempat kelahiran beliau dan ketika beliau dilahirkan, dan ketika masa kecilnya bermain-main, bermain tembak-tembakan, perang-perangan. Lanjutkan menginjak masa remaja, aktif pada kegiatan kepanduan. Panduan yaitu di Hizbul Waton. Beliau tahun 1931 lulus di Holland Indische School, HIS Gubernemen Purwokerto. Kemudian ketika kelas 7 pindah ke Taman Siswa Yogyakarta, dilanjutkan dengan Sekolah Mulo Wirotomo, lulus pada tahun 1934, dilanjutkan di HIK Muhammadiyah Solo. Pendidikan kemiliterannya yaitu mengikuti pendidikan Pasukan Pembela Tanah Air PETA pada tahun 1944 di Bogor. Tahun 1945 menjadi anggota Daidanso Daisan Daidan Kroya, itu menjelang kemerdekaan Indonesia. Kemudian tahun 45 beliau menjadi kepala TKR Banyumas, Komando Divisi 5 Purwokerto dengan pangkat kolonel. Tahun 1945
terpilih sebagai Panglima Besar TKR dalam konferensi TKR di Yogyakarta. Pada tahun 1945, beliau berhasil mengusir sekutu dari Ambarawa dalam perang yang terkenal dengan nama Perang Palagan Ambarawa. Dan pada tanggal 18 Desember 1945, beliau dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal Bintang 3, ya, yang merupakan beliau ini sebagai peletak dasar moral, mental, serta kepemimpinan dan kepribadian Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke ruang bagian tengah. Setelah dari Serambi, di sini di bagian tengah bisa kita lihat kamar. Ada kamar tempat dilahirkannya beliau. Di sana ada satu set kursi, ya, serta ada prasasti yang bertuliskan. Prasasti tersebut bertuliskan, jangan bimbang kursi, dan ragu dalam menghadapi yang bertuliskan, jangan bimbang cita-cita dalam menghadapi yang akan dicapai, makin berat penderitaan yang harus kita alami. Intinya bahwa dalam menggapai sebuah cita-cita tentunya tidak mudah, banyak halangan, banyak penderitaan di dalam menggapai cita-cita tersebut. Nah, di kamar tempat lahir beliau juga terdapat ayunan yang terbuat dari rotan dan bambu. Tempat menina bubukan beliau ketika tidur diletakkan pada ayunan dari bambu yang orang-orang sana memberi nama gerot, ya. Itu ayunan yang terbuat dari rotan dan bambu untuk menina bubukan bayi ketika sedang tidur. Di tempat tidur inilah yang melahirkan pemimpin nasional yang besar jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia. Ini di ruang tengah, ya. Di ruang tengah juga terdapat satu set kursi, ya, dari rotan. Selain itu juga terdapat risbang, yaitu tempat duduk dari kayu dengan bambu, atau istilahnya dalamnya pelupuh, ya, dari bambu yang dibelah, serta terdapat box tempat tidur beliau ketika masih bayi. Di ruang tengah juga terdapat kinang, penumbu kinang dan sirih, ya, serta kendi. Di situ juga terdapat 2 buah kamar, yaitu kamarnya Bapak Camat serta kamar untuk tamu. Ini adalah kamar untuk Pak Camat, ya, dari kayu jati, berkelambu putih dengan alasnya pakai tikar, serta terdapat almari dari kayu jati. Pada ruang tengah juga terdapat diorama menggambarkan beliau dilahirkan ketika bayi, kemudian mengikuti kegiatan HW, menjadi pasukan peta, serta bagaimana ketika beliau memimpin perang Palagan Ambarawa. Dan ini menggambarkan ketika beliau diangkat sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Diorama ini menggambarkan ketika beliau melakukan perang gerilya untuk melawan agresi Belanda yang kedua. Beliau menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara. Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 30 Januari 1950
dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Banyak penghargaan yang beliau dapatkan, diantaranya Bintang Surya Wisesa dari APRI, Satya Lencana Perang Kemerdekaan 1-2, ada penghargaan Kartika Eka Paksi kelas 1, Bintang Yuda Dharma, serta yang terakhir adalah pada tahun 1997 mendapat penghargaan sebagai Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia Kehormatan sebagai penghargaan atas jasanya yang telah disumbangkan dalam pengabdian luar biasa besarnya terhadap bangsa dan negara Indonesia. Demikian, semoga kita bisa meneladani dan meneruskan perjuangan beliau. Silakan subscribe, komen, like, dan share. Merdeka!